Salah satu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, udah siang ya? Hah? Belum? Allah Ta'ala cabut ilmunya. Bagaimana Allah mencabut ilmunya? Dengan dimatikan pemilik ilmu, ulama. Baru 8 hari kali di Jakarta Selatan ada ulama muda namanya Kiai Ahmad Sopwan Nizomi, umur baru 58 tahun. Ini kiai namanya disebut oleh Maha Guru Muallim Syafi'i Hazami. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bisa hadir dalam rangka beribadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ghazali, ada 2 teori dalam menuntut ilmu. Yang pertama ta'allumul insan, yang kedua ta'limur rabbani. Yang pertama dengan kita belajar kepada seorang guru dengan metode iqra. Seperti hari ini kajian kita di setiap Sabtu ketiga ada yang kita baca sebagai referensi, sebagai bahan kajian sabda Nabi, hadis Nabi. Sebagian jamaah tidak membaca, tapi yang kedua yasma'u, mendengar. Itu cara belajar sesama manusia. Ada ta'limur rabbani, belajar dengan Allah. Bagaimana belajar dengan Allah? Yang pertama, memperbanyak sholat sunnat. Ada ba'diyah selepas maghrib, selepas isya. Ada juga sholat sunnat awabin. Ba'da maghrib rakaatnya tidak terbatas, dia dibatasi hanya waktu. Begitu isya berkumandang azan, habis sudah waktu sholat sunnat awabin. Maka sunnat juga sholatnya itu 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lokasi, posisi. Kenapa? Nanti itu bumi yang kita sering jadikan tempat sujud menjadi saksi. Ya Rob, saya sering dijadikan sujud kepadamu sama orang ini. Ntar yang di sana ngomong lagi, yang di sono ngomong lagi, yang di sono ngomong lagi. Kalau kita nggak pindah-pindah, di situ aja yang bicara. Maka sunnatnya itu berpindah posisi, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas. Bagaimana ke atas ya kalau masjidnya 2 lantai? Kalau masjidnya di bawah ada, suka sering dipakai pesta kan? Ada masjid kan yang begitu? Supaya tempat itu banyak bicara di hadapan Allah, silahkan. Memperbanyak sholat sunat itu cara Allah mentransfer ilmunya. Maka ada orang ilmunya banyak dia dapat dengan cara memperbanyak sholat sunat.
Yang kedua, taklimur rabbani, belajar dengan Allah itu dengan banyak puasa sunnah. Yang kita tahu puasa yang berulang-ulang setiap minggu itu tanggal bulan berubah, yang gak berubah-berubah harinya Senin, Kamis. Kenapa Senin, Kamis, enggak Jumat aja meminggu atau Sabtu meminggu pas lagi libur kerja kan? Itu maunya kita. Ini maunya Allah. Disampaikan Nabi puasa Senin, puasa Kamis karena dalam sepekan, dalam seminggu amal perbuatan kita dilaporin oleh malaikat kepada Allah di setiap hari itu tuh, hari Senin dan hari Kamis. Kata Nabi, aku senang amal perbuatanku dilaporin kepada Allah oleh malaikat di setiap Senin dan Kamis, sementara akunya lagi puasa. Jadi laporannya bagus, lagi puasa hari Kamis, malam Jumat. Kalau Kamis menjelang maghrib lagi masang neger di empang, laporannya juga lagi pasang teger. Masih pada tahu ini neger? Tahu ya? Neger itu emang masangnya mau maghrib, ngangkatnya mau subuh 3:30. Makanya yang suka neger subuhnya lalai, maghribnya juga tuh laporannya kalau lagi begitu jelek tuh. Jadi memperbanyak sholat sunat, cara Allah mentransfer ilmunya. Dengan banyak puasa sunat juga cara Allah mengirim ilmunya. Ada orang yang puasa 40 hari ikhlas, maka Allah beri ia ilmu laduni. Ilmu laduni itu didapat tanpa proses duduk di meja belajar, tanpa mengikuti wisuda pakai baju toga. Wisuda S1, S2, S3, profesor, wisuda itu pakai baju toga kebesaran. Itu yang punya ide baju tersebut seorang perempuan. Wanita pertama di dunia, di negara yang membangun kampus perguruan tinggi pertama, namanya Fatimah, orang Maroko. Ide dia juga tuh yang lulus S1 di wisuda. Topinya itu topi toganya bunder gambar Ka'bah jika dilihat dari atas. Kita kalau di lantai 3 Masjidil Haram kelihatan tuh Ka'bah. Ternyata tidak segi 4, ada sedikit bunder. Seperti itu toga orang yang diwisuda. Ada nilai filosofinya, itu orang membuat topi toga itu setinggi apapun ilmu yang kau dapat, tidak bisa mengalahkan ilmunya Allah. Yang kedua, warna baju toga itu hitam. Kenapa hitam? Enggak merah. Karena kalau merah disangka pram sama dul lagi, menyala.
Maka hitam itu kiswah. Kiswah itu pembungkus Ka'bah. Apa artinya? Setinggi apapun ilmu yang kau miliki tidak bisa mengalahkan ilmunya Allah, jangan sombong. Setinggi apapun ilmu yang kau miliki tidak boleh jauh dari Allah. Supaya ilmumu berkah, supaya ilmumu bermanfaat. Itu tujuan dari seorang wanita yang mendesain baju toga saat seseorang mendapatkan keserjanaannya sebagai akhir dari dia belajar S1, S2, S3, S4 ada nggak? Ada. S-grade, kata ibu S-grade. Profesor itu sudah tingkatan akhir, profesor doktor. Ada orang sudah profesor doktor dokter, profesor dokter 3. Udah profesor juga, udah dokter juga, dokter juga. Dia punya SP-nya 3, spesialis. Masih muda, belum 60, baru 58. Anaknya 9. Umur 58, anak udah 9. Kalau keluar tuh pagi mau sekolah, kecil-kecil keluar dari rumahnya. Ya Allah, hafal Quran bapak ibunya. Makanya karena beliau punya kelebihan yang luar biasa, kemarin diundang oleh Raja Arab Saudi pergi haji gratis sekeluarga. Dia berdua sama istrinya, mak sama ibunya berempat. Gratis, yang undang raja. Kalau pengen dapat undangan silahkan punya 6 gelar. Tapi dia boleh belajar, bukan boleh beli. Sekarang ada yang boleh beli. Kuliah Sabtu Minggu ya paling setahun setengah udah dapat gelar. Tapi nggak pakai toga saat di wisuda. Saya cari tahu, oh boleh beli. Boleh beli. Kalau cerita memang luar biasa. Maafin anak jarang ketemu. Seminar terus di Malaysia, di Singapura, di Brunei. Saya iya aja udah. Jadi ada yang boleh beli, ada yang memang melalui proses belajar. Taklimur Rabbani itu didapat ilmu transferan dari Allah, bukan dapat begitu aja. Boleh capek puasa Senin Kemis, boleh capek sholat sunat. Ada orang gede, tinggi, gemuk. Kalau menurut mata kita, ini orang berat, bangun dari sujud ke rakaat berikutnya. Gede, tinggi, gemuk, dadanya lebar. Udah jangan nanya laki apa perempuan, laki apa perempuan. Ya laki lah. Perempuan udah pasti lebar. Ini laki, gede, tinggi, gemuk. Saya liatin enak aja itu. Sholat awabinnya maghrib sampai isya enak aja. Nggak ada roman-romannya capek. Tuh cara Allah mentransfer ilmu melalui itu tuh. Sholat sunat.
melalui puasa. Maka ada orang puasa 40 hari, Allah transfer ilmunya, dia dapat ilmu laduni yang didapat tanpa melalui proses belajar di pondok, tanpa proses belajar di meja belajar, tanpa di sebuah perguruan tinggi. Dia punya 3 rumah. 3 rumah, ruang tamu itu 3 rumah isinya kitab mulu. Bukannya pajangan, tapi itu kitab, namanya dia hafal, isinya juga dia hafal. Masalah-masalah yang ditanyakan jawabannya ada di kitab, itu dia tahu. Ilmu laduni. Orang daerah Jombang, masih muda, kayaknya belum 60, tapi begitu luar biasa ilmunya, didapat dengan puasa sunnah. Ada lagi ilmu laduni Allah beri dengan cara bersedekah. Imam Syafi'i kalau mau ngaji itu dia bawa duit, dia taruh di kantong amal, dia niatin, ya Allah, ini saya bersedekah, saya niat jangan diperlihatkan aib dan kekurangan yang ada pada saya dari seorang guru saya. Itu Imam Syafi'i kalau mau ngaji dia sedekah dulu, dia beramal dulu supaya tidak diperlihatkan kekurangan gurunya. Maka Imam Syafi'i ulama dunia, ilmunya luar biasa. Dia belajar juga ke Yaman. Dalam kitabnya Manaqibul Imam Asy-Syafi'i, dalam penelitiannya belajar ke Yaman dengan seorang guru, Ibrahim bin Ishaq, gurunya Imam Syafi'i. Begitu dia dapat pelajaran tanda-tanda orang pelit, Imam Syafi'i dapat belajar di Yaman tanda-tanda orang pelit. Satu, matanya biru. Udah jangan pakai nengok. Ditulis sama Imam Syafi'i, tanda pelit seseorang yang memiliki mata warna biru. Yang kedua, keningnya agak menonjol keluar. Apa namanya? Jenong. Udah jangan pakai dipegang. Yang ketiga, tidak berjenggot. Imam Syafi'i udah dapat itu, dia tutup kitabnya, dia pegang, dia bawa pulang. Dalam perjalanan dari Yaman, kemalaman mampir di rumah seorang warga. Dia masih ingat yang dia tulis tadi, ciri-ciri orang pelit, mata biru, jidat jenong, kagak jenggotan. Itu orang yang nyuruh mampir, tanda-tandanya sama dia ada semua. Dia mau membiayai masa belajarnya itu dari hasil keringatnya sendiri. Untuk menutupi biaya belajar, Imam Ahmad sambil belajar sambil kerja. Apa kerjanya Imam Ahmad? Motong-motong daging yang udah dibakar. Ya, kalau kita sate kan udah dibakar tuh daging.
dipotong-potong. Jadi Imam Ahmad itu pernah bekerja sebagai pembantu pada seorang yang punya usaha jualan sate buat biaya belajar. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari juga jualan sate. Maka ulama itu dalam kehidupannya tidak terlepas dari usaha. Ada yang jualan kain, jualan baju koko. Saya juga jadi begini nih, dulu dagang saya. Saya dulu dagang opak singkong digoreng sambal kacang. Masya Allah. Malam minggu pengajian banyak, saya dagang di situ tuh di luar. Emang zaman itu jajanan yang paling digemari ya, iya opak singkong, sambal kacang, encer. Itu digini-giniin tuh di mangkok, sampai lemas itu opaknya. Baru dimakan. Karena saya dagangnya malam, dulu belum ada Pepsodent. Habis makan itu tidur, kan cukanya tajam, pada boesan, bangun nggak bisa mangap. Tapi pagi saya jualan lagi, jualan kue cucur, obat itu kan, obat boes belum dimakan digini-giniin dulu. Ya Allah. Jadi ada ta'allumul insan, belajar kepada sesama manusia. Ada ta'limur rabbani, belajar dengan Allah melalui ibadah-ibadah sunnah. Allah akan transfer ilmunya. Walaupun semua umat manusia sebagai hambanya melakukan itu, enggak bakal habis ilmu Allah. Lau kanal bahru midadan, seandainya air laut itu dijadikan tinta buat nulis ilmu, tintanya habis, ganti pulpen, nulis lagi. Tintanya habis, ganti isi pulpen, nulis lagi. Ilmu Allah nggak habis-habis, tinta yang bakal kehabisan. Maka ada ulama yang ilmunya luar biasa. Ilmu yang diajarkan guru laksana kita menanam padi. Kalau kita nanam padi, rumput nggak pakai ditanam, numbuh. Maka kalau habis nanam padi itu, proses kedua bersihin rumput. Ada namanya nandur, ada namanya ngelajo, ada namanya nguatun. Apalagi Bu? Itu istilah-istilah para petani yang dulu di sawah. Rumputnya udah dicabutin. Maka proses yang ketiga, jagain hama. Takut itu padi sebelum keluar, daunnya udah dimakan balang, udah dimakan hama wereng, bisa gagal panen, bisa pusok. Pusok apa pusok? Mobil. Pusok itu gagal panen karena dimakan hama. Pusok namanya. Bukan pusok mobil yang kemarin remnya blong.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mafatihar rizqi mutawajjahun nawahal arsy fayanzilullahu ta'ala 'alan nasi arzaqahum ala qadri nafaqatihim paman kassara kassara lahu wa man qallala qallala lahu. Rawahu Daruqutni an Anas. Sesungguhnya kunci-kunci rezeki itu udah bergantungan di aras. Kunci-kunci rezeki manusia sudah bergelantungan di aras. Kalau kita bekerja itu cuma sekedar memenuhi syariat, berusaha. Fayanzilullahu ta'ala 'alan nasi arzaqahum ala qadri nafaqatihim. Maka sesuai dengan usahanya masing-masing, ketika ia keluar dari rumah, dia berangkat kerja, Allah rezekinya ala qadri nafaqatihim. Kalau dia jualan, apa tuh yang ditusuk, dimasukin di kuah? Cilok ya? Bukan sate, bukan cilok. Orang yang usaha keluar dari rumah, usahanya cilok, maka Allah Ta'ala akan turunkan rezekinya itu kadar seperlunya dia. Cilok berangkat pagi pulang sore, kalau dia modal 300, pulang hampir bawa 380.000. Itu ala qadri nafaqatihim. Apa bisa tukang cilok modal 300 pulang bawa 1 juta? Bisa apa enggak? Bisa, kalau ketabrak motor. Dia pikul nih, begitu keluar dari gang, takut ketinggalan anak udah masuk ke kelas, dia buru-buru. Ada motor kenceng, lah ketabrak. Habis tuh sepikul tumpah semua, pecah kacanya. Tapi yang nabrak berhenti tanggung jawab. Bang, kalau kita pakai petugas, ini abang yang salah, keluar dari gang nggak pakai ngeliat-ngeliat, udah dah nggak pakai polisi dah, kita selesain aja berdua. Ini abang dandanin pikulan abang, kaca yang pecah beliin yang baru, saya kasih 1 juta. Berangkat jam 8, jam 9 pulang. Bininya lagi nyuci, tahu-tahu di dalam rumah ada pikulan doang. Lah, lu udah pulang bang? Udah, ini pegang 1 juta. Alhamdulillah. Lah, tempat cilok mana bang, pikulan doang. Orang gua tadi ketabrak motor. Belanja kaca, jadi lagi. Begitu besok berangkat, kata bininya mudah-mudahan ketabrak lagi. Tuh, emang manusia kalau dapat banyak kadang-kadang pengen lagi. Maka Allah kasih rezeki itu kuncinya sudah bergelantungan, tapi Allah beri sekedar kemampuan dia dalam hidup. Ya, kalau tukang cilok segini, kalau tukang mobil segini, kalau tukang emas, ya segedean lagi.
Ada yang dapatnya dikit. Tukang apa? Hah? Judi online. Itu mah banyak. Wah. Kalau dikit mah menteri kagak mau. Karena banyak, makanya menteri ada yang terlibat. Nggak usah disebut namanya, Rudi. Dia ternyata yang membackingi judi online. Lagi rame sekarang karena Presiden Prabowo usut sampai ke akar-akarnya judi online, bersihin dari negara. Wah, mantep nih presiden nih. Mantep nih presiden. Mantep nih presiden. Mantep nih presiden. Alhamdulillah. Paman kassaro kassurolahu. Siapa yang Allah Ta'ala sudah tentukan rezekinya banyak, emang banyak dia dapatnya. Waman qallalalahu. Siapa yang Allah Ta'ala udah tentuin rezekinya sedikit, ya sedikit dapatnya. Keluarnya bareng dari rumah, pulangnya bareng. Dia kagak ada roman-romannya, keringetan, dapatnya banyak. Gua yang baju gua kotor cuman 300, gali kuburan lah kan kotor. Saya ceramah di daerah Kerawang. Itu orang satu desa di Batu Jaya itu kerjanya berprofesi sebagai penggali kubur, satu desa. Jadi semuanya kerjanya di Jakarta, di TPU Pondok Kelapa 100 orang. Yang paling banyak di TPU Tanah Kusir. Ada yang pulang mingguan, ada yang pulang harian. Kemarin begitu Maulid semuanya pulang, kompak, semuanya pulang, masing-masing berlomba main banyak-banyakan dalam memberi bantuan panitia Maulid. Pakai dibacain sama panitia. Penggali kubur Pondok Kelapa buat Maulid 3 juta. Oh, gali kuburan aja sampai 3 juta buat Maulid. Bacain lagi dari Tanah Kusir, nggak mau kalah, 4 juta. Jadi berlomba-lomba dia main banyak-banyakan, begitu Maulid pulang semuanya. Makanya waktu ngundang ke rumah saya, Assalamualaikum Buya, mengundang Maulid di mana? Batu Jaya. Loh, jauh Kerawang. Iya, tapi saya deket. Di mana dekatnya? Saya di Rawadas Pondok Kopi. Deket At-Taqwa, bukan saya di Kober. Loh, saya takut. Hah, Kober? Sampai liatin kakinya nempel apa enggak ini di karpet. Saya penuhin undangannya, saya sampai ke kampungnya. Ada kepala desanya, ada lurahnya, cerita. Emang warga di sini profesinya sebagai penggali kubur. Semuanya keluar kalau pagi dari rumah. Ada yang pulang seminggu sekali, ada yang tiap hari bawa motor. Dari dulu udah turun-menurun. Emang kerjanya begitu. Kalau Kuningan itu kerjanya lebih keras. Karena dia tukang bongkar aspal yang di bawah ada palaron pam bermasalah. Dia tuh yang bongkar. Nggak pakai mesin, manual. Pakai apa dulu tuh namanya tuh? Iya, saya lupa udah tuh namanya tuh. Kerja keras. Itu satu desa kerjanya begitu.
Kuningan. Ada yang tukang gali sumur, satu desa gali sumur semua. Makanya karena kebanyakan tukang gali sampai ada kampung-kampung sumur. Banyakan tukang gali. Jadi kampung sumur itu dulu serumah punya sumur 3. Ada di depan, di belakang 2. Jadi di sini buat nyuci, di sini buat mandi, di sini buat beda-beda dulu. Jadi Allah sudah tentukan rezeki manusia. Kalau emang Allah mentakdirkan dia rezekinya banyak, maka banyak dia dapat. Kalau memang Allah Ta'ala sudah tentukan sedikit, ya sedikit dia dapat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-shalah wala siyam walal hajj walal umrah, lakin yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Bahwasanya ada dosa manusia yang tidak bisa dihapus dengan ibadah sholat. Ada dosa manusia yang tidak bisa dihapus dengan ibadah puasa. Ada dosa manusia yang tidak bisa dihapus dengan ibadah haji. Walal umroh, dan juga tidak bisa dihapus dengan ibadah umroh. Lakin akan tetapi itu dosa manusia bisa dihapus al-humum fi talabil ma'isyah. Bisa dihapus itu dosa manusia dengan keringat capek kerja dalam mencari kehidupan untuk keluarga. Jadi kalau semakin banyak itu keringat, semakin banyak dosa yang diampuni. Fatimah putri Rasulullah lagi nyuci baju suaminya, nangis karena nggak punya gilesan. Gilesannya pakai batu. Batu di Mekah, batu gunung di Mekah beda sama batu gunung di puncak. Itu Fatimah nyuci baju Sayyidina Ali, gilesannya dari batu, kulit jari tangannya sampai pada berdarah, nangis. Dilihat sama Rasulullah. Kata Rasulullah, hai putriku, aku bisa mengubah batu jadi alat untuk mencuci. Tapi kalau jadi alat mencuci, mesin cuci, kamu kapan berkhidmah sama suami? Setelah dijelasin begitu sama ayahnya, air matanya kering, nyuci terus. Maka ada suami masak, ada suami nyuci pakaian bininya. Dia kesian sama bininya, ntar pulang langsung nyuci ntar. Kali bininya pergi maulid gitu kali, boro-boro ya. Ada kiai tiap hari ke pasar Klender. Ada kiai tiap hari belanja di pasar Klender. Insya Allah. Istrinya di rumah disuruh duduk manis saja. Ada yang begitu. 1001. Ya udah dengerin aja. Ada itu suami
tiap pagi digebugin pakai centong sama bininya. Tar dulu, jangan tawa dulu, belum saya ceritain. Namanya Ahmad Ar-Rifai. Ini salah satu di antara tokoh yang punya gelar nama Ar-Rifaiyah. Kelompoknya disebut kelompok Ar-Rifaiyah. Ulama besar. Masih hidup, tapi banyak orang lihat dia udah di sorga. Makanya banyak tamu datang. Itu tamu yang datang malam mimpi lihat itu Ahmad Ar-Rifai ada di sorga. Pagi itu orang datang, tamu. Tamu terkejut begitu dia assalamualaikum di gerbang, dibukain pintu sama santri. Itu Kiai Ahmad Ar-Rifai-nya lagi digebugin pakai centong sama istrinya. Tamu kagak jadi masuk. Udah. Tadi lagi di sorga, kok ini lagi digebugin? Kata santrinya, memang nggak tahu. Ini udah setiap hari begini. Loh, setiap hari. Tapi saya mimpi dia lagi di sorga. Emang kenapa tiap hari? Kiai mulai ijab kabul sampai hari ini utang mas kawin sama istrinya belum dibayar. Oh. Pantas digebugin. Itu tamu pulang, belum nemuin. Cuman dapat informasi dari santri, itu guru punya utang mahar 400 dirham. Dibeliin tuh sama tamu. Besok dia balik. Assalamualaikum, mohon maaf Mbah, ini saya kasih hadiah 400 dirham buat bayar utang mahar sama istri Mbah. Ditolak sama itu kiai. Kalau saya kasih istri saya sebagai utang mahar, saya berhenti, nggak digebug-gebugin. Saya nggak ada di sorga. Karena saya digebugin sama istri tiap pagi karena utang mahar. Jadi kamu mimpikan saya ada di sorga. Sekarang kalau saya kasih ini sebagai bayar utang mahar, besok saya nggak digebugin lagi. Maka kalau masih utang sama bini jangan dibayar dulu, biar kita dicemberutin aja. Itu ada nama Kiai Ahmad Ar-Rifai sebagai seorang dari pemimpin kelompok Ar-Rifaiyah. Ada lagi kiai namanya Fudail, orang Maroko. Kitabnya namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa bi ta'rifil huquqil Mustafa. Man qara'a Asy-Syifa syifa. Siapa yang baca kitab ini lagi sakit, sembuh. Karena dia kiai, hobinya baca kitab. Hobinya baca kitab. Kalau kiai bukan selfie. Ini kiai hobinya selfie mulu. Ini Kiai Fudail, orang Maroko, hobinya membaca. Sampai ada satu kitab yang dia belum punya, dia boleh minjem sama temennya. Dia baca aja, jam berapa aja dia baca. Kitab dikebet mulu, bininya sampai cemburu. Lembaran kitab doang dikebet, gua kagak. Cemburu juga sama kita. Akhirnya itu kitabnya saking keselnya tuh istri dibakar. Boleh minjam, kitab jarang. Karena dia kiai bingung, bagaimana ini? Udah dah, gua ganti dengan tulisan gua seinget-inget gua. Beberapa hari kemudian yang punya datang mengambil kitabnya. Dikasih tuh kitab boleh tulisan dia seinget-ingetnya. Oleh yang punya begitu dibaca nggak ada yang kurang.
Tuh kiai Allah kasih karomah. Kenapa? Karena yang dimakan rizkon karima, kemudian masuk di tempat belajar mudkholan karima. Begitu keluar dari mulutnya jadinya qaulan karima. 3 karima. 1 karena yang dia makan rezeki yang baik, masuk di tempat belajar yang baik, maka keluarnya juga yang baik-baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis saati ayyurfa'al ilmu. Salah satu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, udah siang ya? Hah? Belum? Allah Ta'ala cabut ilmunya. Bagaimana Allah mencabut ilmunya? Dengan dimatikan pemilik-pemilik ilmu ulama. Baru 8 hari kali di Jakarta Selatan ada ulama muda namanya Kiai Ahmad Sopwan Nizomi, umur baru 58 tahun. Ini kiai namanya disebut oleh Maha Guru Muallim Syafi'i Hazami. Kata Muallim Syafi'i Hazami, kalau nanti saya tidak ada umur, silahkan lanjutin ngaji sama Kiai Haji Bunyamin Jakarta Barat Kebonjeruk. Warga yang dari Jakarta Barat silahkan belajar sama dia, kata Muallim Syafi'i Hazami. Yang dari Jakarta Pusat silahkan ngaji dengan Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf Paseban. Silahkan yang dari Jakarta Pusat. Yang dari Jakarta Timur silahkan ngaji dengan Kiai Haji Saifuddin Amsir, dengan Kiai Haji Sabil Ar-Rasyad, Wan Nizomi. Jadi itu yang disebut ngajar sanad ilmunya nyambung sama Muallim Syafi'i Hazami. Yang tadi 4 sudah tiada, tinggal yang ada Habib Umar, Muallim Bunyamin sama Muallim Maulana Ar-Rasyad, Sopwan Nizomi, kemudian Saifuddin Amsir. 3 sudah nggak ada. Itu kemarin Sopwan Nizomi nggak sakit, ngajar maghrib, isya selesai, ngajar lagi isya selesai jam 9. Jam 9 ceramah maulid, pulang jam 12. Sampai di rumah berasa kagak enak, dikerokin. Biasa jam 2 udah bangun, dibangunin sama istrinya, ayah udah jam 2, kan ini giliran kuliah subuh. Begitu dibangunin udah kagak ada. Innalillah wa inna ilaihi. Ya Allah, anak baru 1 belum ngawinin. Itu ngajar 2 tempat, materi yang dia omongin kain putih mulu. Saya nggak mau ngomongin dah. Beliau sama saya lebih tua saya 5 tahun. Duluan saya kuliah. Dia sering ngasih saya jadwal ceramah. Saya disuruh ceramah di Pondok Pinang, suruh ceramah di Tangerang. Itu dia dulu. Stik. Kalau malam minggu pada ketemu datu makan soto Betawi sama Kiai Zainuddin MZ, sama Munahar Mukhtar, kumpul datu di situ.
Zainuddin MZ udah pakai motor Vespa PX warna putih susu, celananya cut bray, kerah lehernya yang lebar tuh, helmnya helm bangunan. Zaman itu udah top. Kalau malam minggu ketemu dah sampai jam 11 ngobrol perkembangan agama ke depan. Begitu pelukan malam Senin, kata Kiai Zainuddin, Nawir umur udah berapa sih? Emang apa sih nanyain umur mulu? Pagi pelukan nanyainnya umur, malam Senin pelukan nanyainnya umur. Selasa pagi dia panggil tuh merbot, sini bersihin masjid. Ada apa Kiai? Ntar banyak tamu. Merbot disuruh bersihin halaman masjid, ntar katanya banyak tamu. Bener, jam 9 tamu banyak. Jam 8 meninggal dunia di rumah sakit Pertamina. Makanya pulang jangan suruh bersihin halaman rumah, jangan. Tuh, kata bini kita, iya bener, ya bener. Gua aja dah yang bersihin, jangan pakai lu nyuruh, ntar lu mati lagi. Ya Allah, kalau ulamanya sudah pada dicabut ilmunya, umurnya, wa yazharul jahlu, maka bermunculanlah orang-orang bodoh. Wa yabsuz zina, dan terang-teranganlah orang pada berbuat zina, enggak ada malu, enggak ada takut. Wa yasrabul khamra, juga minum-minuman khamr yang dapat memabukkan. Kemudian hilanglah keberkahan di daerah tersebut jika sudah banyak yang mabuk. Jika sudah banyak yang zina, ilmu orang soleh sudah dicabut Allah, maka keberkahan juga dicabut. Mudah-mudahan kampung kita berkah. Di Taufikur Rahman banyak pengajian-pengajian, tempat yang Allah bangga, kebanggaan Allah ditunjukkan kepada para malaikatnya. Karena di tempat ini tempat kita belajar, tempat kita mengajar, kita ilmu manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin. Bi rahmatikal wasi'ah Allah, bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bil mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashfal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.